Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta Febrianti dengan NIM 430142247 dari Rombel Pendidikan Kimia 6B. Hari ini saya akan bercerita mengenai salah satu makanan khas Kalimantan, namanya itu wadai ilat sapi. Nah, sejujurnya saya baru pertama kali nih mendengar ada makanan namanya wadai ilat sapi, dan setelah saya telusuri ternyata itu adalah makanan khas dari Kalimantan. Kita telisik proses pembuatannya lebih lanjut, dia di dalamnya mengandung konsep-konsep kimia yang bisa kita pelajari. Jadi hari ini kita akan menelisik cerita mengenai cemilan khas Kalimantan yang mengenyangkan, yaitu wadai ilat sapi. Pada pembahasan pertama kita akan membahas mengenai proses fermentasi. Nah, Ibu Nur Hayati selaku narasumber dari pedagang maupun pemproduksi wadai ilat sapi sendiri itu mengatakan bahwa pada pembuatan wadai ilat sapi ini menggunakan proses fermentasi untuk membantu adonannya mengembang. Nah, saya setuju dengan pendapat Ibu Nur Hayati ini karena memang sejatinya fermentasi ini adalah proses biokimia yang terjadi secara alami, di mana mikroorganisme seperti ragi maupun bakteri dia akan mengubah gula biasanya atau zat organik itu menjadi produk lain, seperti misalnya ada asam maupun alkohol dan juga gas. Dan memang secara ilmiah fermentasi menggunakan ragi ini terbukti efektif membuat adonan menjadi mengembang asalkan ragi yang digunakan itu adalah ragi yang aktif. Nah, ragi sendiri ini merupakan suatu makhluk hidup yang dia ini namanya adalah Saccharomyces cerevisiae. Kemudian kenapa sih raginya itu bisa menyebabkan mengembang? Jadi dalam reaksi fermentasi ini ada dari gula, rumus kimianya adalah C6H12O6, kemudian dia akan diubah menjadi produk yaitu etanol dan gas CO2. Nah, gas CO2 yang dihasilkan ini akan membuat adonan ini mengembang karena dalam adonan ini ada gelombung-gelombung gas CO2 hasil fermentasi, dan selain membuat adonan ini mengembang, adonannya bisa juga berteksturnya lebih empuk dan juga lembut. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, di mana pembahasan yang kedua ini kita akan membahas pengembang yang digunakan. Nah, pengembang yang digunakan pada makanan wadai ilat sapi ini cukup unik, namanya yaitu disebutnya adalah kencing kuda, dimana ini adalah turun temurun ya. Kencing kuda ini bukan kencing beneran, tapi ini hanya sekedar sebutan. Sebutan ini muncul karena saat dipanggang kue wadai ilat sapi ini menghasilkan bau yang pesing, dan secara ilmiah ini seperti bau amonia saat dipanggang. Nah, kencing kuda ini merupakan campuran dari amonium bikarbonat dan juga natrium bikarbonat, di mana bahan-bahan ini ketika dipanggang dalam oven atau dalam suhu yang panas dia akan bereaksi. Nah, reaksinya bisa dilihat di samping. Nah, reaksi yang terjadi itu yang pertama di amonium bikarbonat, dia kan amonium bikarbonat rumusnya adalah NH4HCO3. Kemudian ketika dia bereaksi menjadi gas NH3, kemudian gas karbon dioksida dan juga air. Kemudian natrium bikarbonat, dia rumusnya NaHCO3, dia itu bereaksi menjadi Na2CO3, kemudian gas karbon dioksida dan juga H2O. Seperti yang telah kita bahas di depan tadi bahwa gas CO2 itu menyebabkan adonan itu menjadi mengembang. Tapi yang jadi permasalahan, bau pesingnya itu dari mana sih? Gitu. Nah, bau pesing ini timbul dari reaksi amonium bikarbonat yang tadi saya bilang bahwa amonium bikarbonat itu bereaksi itu menghasilkan gas NH3 atau amoniak. Nah, gas NH3 atau amoniak ini baunya itu pesing, sehingga ada kata-kata kencing itu karena bau si NH3 ini. Nah, kemudian sehingga dalam penggunaan bahan pengembang ini harus dipertimbangkan sekali dosisnya agar bau si amoniak ini tidak mendominasi. Kalau takarannya pas, maka aroma dari amoniak ini tidak akan terlalu terasa. Tapi kalau takarannya itu terlalu berlebihan, tidak hanya bau, tapi nanti teksturnya juga akan aneh. Kemudian jika dikonsumsi secara terus-menerus, dia juga akan menyebabkan bahaya pada kesehatan. Kemudian pembahasan ketiga kita akan membahas mengenai dosis pengembang yang paling tepat. Nah, karena kencing kuda ini merupakan warisan turun-temurun dan jarang diteliti secara formal, tapi di sini dari penyaji itu menyajikan bahwa ada penelitian lain yang sama-sama menggunakan bahan pengembang itu, yaitu kue tradisional kue bagia. Nah, berdasarkan penelitian dari Pak Budi dan Wijanarko, mereka itu mengkombinasikan komposisi dari natrium bikarbonat dan juga amonium bikarbonat. Kemudian mereka menguji uji organoleptik. Nah, uji organoleptik ini dilakukan dari segi rasa, kemudian bau dan juga tekstur. Nah, dari data yang dihasilkan di sini itu kita bisa lihat bersama bahwa tingkat penerimaan konsumen tertinggi itu ada di dosis yang natrium bikarbonatnya itu 2% dan juga dosis amonium bikarbonatnya itu 1,5% dengan skor penerimaan itu 0,61. Itulah kombinasi bahan pengembang yang paling disukai konsumen. Kemudian jika kita lihat juga semakin ke bawah ini, semakin banyak dosis bahan pengembang yang digunakan itu justru konsumen semakin kurang suka karena hasilnya itu kurang bagus. Mulai dari baunya itu, bau pesingnya itu semakin terasa, kemudian teksturnya juga jadi aneh dan juga kadang ada rasa-rasa pahit dikit. Nah, kalau kita telusuri rasa pahit ini berasal dari reaksi natrium bikarbonat tadi yang menghasilkan Na2CO3 seperti itu. Kemudian pembahasan yang keempat kita akan bahas mengenai formula efektif atau formula alternatifnya. Nah, supaya
ada formula yang baik, maka di sini saya mencoba membuat formula tapi ciri khas tradisionalnya itu tidak hilang. Di sini yang pertama kita tetap menggunakan natrium bikarbonat dengan komposisinya itu 1,5%, di mana natrium bikarbonatnya ini berperan sebagai bahan pengembang utama. Kemudian juga tetap menggunakan amonium bikarbonat, tapi ini komposisinya hanya 1% dan itu cukup sedikit sebagai bahan bantu pengembang dari natrium bikarbonat, dan juga penggunaan dosis yang sedikit ini agar bau pesingnya itu muncul tidak berlebihan. Kemudian juga ditambahkan dengan baking powder dengan komposisi sedikit saja 0,5% kurang lebih, itu untuk membantu penyetabilan pengembangan dan teksturnya itu lebih ringan dan lembut. Diharapkan dengan formula alternatif ini teksturnya itu bisa tetap empuk, terus rasanya khasnya tetap ada, tapi bau pesingnya itu dapat diminimalisir sehingga dan dipastikan juga bisa aman dikonsumsi. Kemudian untuk strategi implementasi di kalangan UMKM, kita bisa yang pertama mulai dari penyuluhan edukasi. Kita ceritakan kenapa penggunaan formula bahan pengembang itu harus pas, kemudian kita melakukan praktek. Yang kedua, supaya tidak hanya omongan saja tapi juga ada praktik yang bisa membekas dari masyarakat. Kemudian kita uji organoleptik atau sensorik secara bersama-sama, jadi kita bisa membandingkan hasil dari bahan pengembang yang takarannya pas dan takarannya tidak pas, itu pasti akan ada perbedaannya. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa membantu legalitas pangannya, misalnya kita uruskan dari izin edar BPOM dan lain sebagainya, agar pangan yang kita konsumsi ini tidak hanya enak tapi juga sehat dan aman. Jadi dibalik empuknya wadah ilat sapi ini ada konsep sains yang bekerja secara keren, dan bukan sekedar tradisi, tapi tradisi ini bisa dipahami secara ilmiah. Baik, sekian dari saya Sinta, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.